Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, oke. Baik ya, salam sehat untuk kita semua ya. Baik ya, jadi ini saya akan membahas mengenai mengapa cuci hidung itu penting ya untuk penderita sinusitis ya. Jadi saya menderita sinusitis itu tahun 2018 ya. Jadi sembuh itu berkat cuci hidung ya. Jadi silakan teman-teman yang saat ini menderita penyakit sinusitis ya, rinitis atau bersin ya, pilek, bersin, alergi ya, silakan lakukan cuci hidung ya, rutin ya. Bahkan kalau sudah polip pun masih tetap bisa sembuh ya. Dengan cara apa? Dengan cara cuci hidung ya. Silakan teman-teman bisa cek video-video saya yang terdahulu. Bahkan dulu ada yang sempat itu sampai tidak bisa bernafas lewat hidung ya. Karena apa? Karena kedua lubang hidungnya itu sudah tertutup. Bernafas itu hanya menggunakan mulut dan akhirnya bisa sembuh gitu. Jadi silakan teman-teman belajar irigasi nasal yang benar ya. Silakan tonton video-video saya yang terdahulu gitu. Cuci hidung itu penting sekali untuk penderita sinusitis ya. Karena apa? Karena sejauh ini yang paling efektif untuk menyembuhkan sinusitis itu hanya cuci hidung ya. Saya sudah melakukan pengobatan berbagai macam cara ya, mulai dari berobat rutin, kontrol rutin ya, berobat rutin, kontrol ya. Jadi tidak boleh putus obat, itu saran dari dokter saya dulu ya. Jadi pokoknya kalau sinusitis itu sebelum obat habis itu sudah kontrol. Jadi tidak boleh putus obat 3 kali, tidak boleh putus obat ya. Akan tetapi juga tidak sembuh gitu ya. Mengkonsumsi minuman hangat ya. Dulu itu saya mengkonsumsi jahe ya, minuman jahe asli gitu ya, setiap pagi, teh juga gitu kan. Nah, terus kemudian pernah juga menggunakan madu al-fatih gitu, madu hitam ya, madu pahit al-fatih ya. Nah terus yang paling ekstrim itu memang ini ya, meneteskan cuka ke dalam kedua ini ya, rongga hidung ya. Dan tidak ada yang sembuh gitu ya. Sampai akhirnya ketemu irigasi nasal atau cuci hidung ya. Jadi silakan teman-teman yang saat ini masih sinusitis ya, harus belajar cuci hidung ya. Rutinkan cuci hidung, belajar cuci hidung yang benar ya. Nah, mengapa cuci hidung itu bisa membantu sinusitis ya? Yang pertama itu mengencerkan lendir ya. Jadi larutan garam yang digunakan untuk cuci hidung itu dapat membantu mengencerkan lendir yang mengental di dalam hidung dan sinus ya. Nah ini di dalam hidung dan sinus ya. Jadi hidung dan sinus itu beda gitu. Jadi kalau pilek itu menyerangnya itu hidung ya, dalam hidung ini ya, rinitis ya. Kalau sinusitis ya, sinus gitu ya. Membantu mengencerkan lendir yang mengental di dalam hidung dan sinus sehingga lebih mudah dikeluarkan ya. Nah, sinusitis itu identik dengan pilek hidung tersumbat ya. Biasanya kalau pilek atau hidung tersumbat itu ya ada lendirnya, ada ingus yang mengental. Oleh karena itu harus disemprot dengan larutan garam khusus, dan larutannya itu hangat ya. Kalau dari kita itu menganjurkan tuh hangat ya, sehangat suhu tubuh gitu. Nah terus kemudian ini ya, yang kedua itu membantu membersihkan saluran pernafasan. Cuci hidung dapat membantu membersihkan saluran pernafasan dari alergen, bakteri, dan partikel asing yang dapat memicu atau memperparah sinusitis ya. Ini ya, membersihkan saluran pernafasan. Saluran pernafasan itu ya utamanya hidung ya. Jadi dengan cuci hidung ini bisa membersihkan ini ya, hidung itu dari alergen, bakteri, partikel asing ya. Ya kita itu kan aktivitas biasanya di dalam atau di luar ruangan itu pasti hidung kita itu ada terkena polusi debu gitu ya. Bahkan pakai masker pun itu tetap tidak menjamin 100% hidung kita itu tidak terkena debu gitu ya. Oleh karena itu ya setelah seharian aktivitas di luar ruangan, di luar rumah gitu ya, malam sebelum tidur itu memang harus dilakukan cuci hidung ya, atau irigasi nasal itu. Dulu ketika saya masih sinusitis tuh saya seorang pekerja lapangan ya. Bekerja hubungannya itu dengan debu dan dingin. Utamanya itu debu ya. Jadi tempat lingkungan saya itu berdebu ya.
pakai masker itu sampai double gitu ya. Dan itu saya menderita sinusitis ya, dan bisa sembuh gitu ya. Saya penderita sinusitis, bekerja di lapangan yang berhubungan dengan debu ya, alhamdulillah saya bisa sembuh tanpa harus resign ya dulu ya. Bisa sembuh ya. Oleh karena teman-teman yang saat ini menderita sinusitis dan pekerja lapangan yang berhubungan dengan debu gitu ya, tetap bisa sembuh asalkan asalkan teman-teman itu disiplin rutin melakukan cuci hidung ya. Jadi pokoknya malam sebelum tidur itu harus lakukan cuci hidung. Jangan males, jangan pokoknya jangan sampai bolong ya. Lakukan terus cuci hidung ya. Nah, terus yang ketiga itu meredakan peradangan ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa cuci hidung dapat membantu mengurangi peradangan pada saluran pernafasan ya. Peradangan ya. Jadi sinusitis ya. Kata-kata tis itu artinya itu radang ya. Jadi sinusitis itu radang sinus ya. Kemudian rinitis ya. Rino itu kan hidung ya. Tis itu radang. Jadi radang hidung ya. Jadi sinusitis dan rinitis itu saling berhubungan ya. Jadi gampangnya itu gini ya. Jadi kalau misalkan sinusitis itu sudah pasti ada rinitis gitu ya. Tapi kalau rinitis itu belum tentu ke sinusitis gitu ya. Itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu menderita sinusitis ya sudah pasti itu rinitis ya. Sementara kalau misalkan rinitis itu belum tentu ke sinusitis itu. Kenapa? Karena sinusitis itu nama lainnya tuh. Itu rhinosinusitis ya, peradangan di rinitis dan sinusitis. Akan tetapi secara umumnya itu rhinosinusitis itu ya disebut cuma sinusitis ya. Rinitis itu pilek ya. Kalau sinusitis itu ya radang sinus. Jadi rinitis itu pilek, kalau rinitis itu pilek, kalau sinusitis itu pilek berkepanjangan lebih dari 2 minggu tidak kunjung sembuh ya, itu dicurigai sebagai sinusitis. Oke. Jadi teman-teman yang saat ini masih masih menderita sinusitis ya, silahkan belajar cuci hidung ya, karena cuci hidung ini sangat efektif untuk menyembuhkan sinusitis ya. Oke. Baik ya, sekian ya. Semoga teman-teman lebih banyak yang terbantu untuk sembuh sinusitis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.